Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Selamat malam dan insya Allah malam ini kita bakal belajar sama-sama terkait usul fikih ya. Mungkin sebelum kita mulai nih, ada beberapa sih yang pengen ku tahu tentang usul fikih. Kalian pertemuan usul fikih udah rampung semua belum? Udah full 7 pertemuan buat UAS ini atau masih ada KP lagi? Kalau kelas gua sisa pertemuan tuh bang sisa KP. Mungkin kelas lain udah selesai. Oh, oke, oke. Oke deh, kalau kayak gitu, pertama mungkin kita bisa bahas dulu ya apa aja yang perlu dipelajarin dari usul fikih ini. Sebetulnya kalau dilihat-lihat dari contoh soal, kemungkinan besar kalian bakal diminta untuk paham betul terkait materi teorinya, karena nanti kalau kalian nggak paham teori, kalian sulit buat implementasi dari studi kasusnya. Jadi yang bakal kita lakuin malam ini, kita bakal coba pahamin basic dari teori-teori yang ada di usul fikih ini. Nanti setelah kalian paham, setelah kalian kebayang, kita bakal coba implementasi di latihan soal UAS tahun lalu. Mungkin nggak tahun lalu ya, tahun 2023 sama 2024. Jadi pertama-tama nih kita bakal coba review materinya dulu, tipis-tipis aja ya. Kita bakal nggak akan terlalu lebar, tapi kita bakal fokus ke inti dari setiap materinya aja. Nanti kalau teman-teman ada yang mau nanya, boleh mungkin bisa langsung raise hand atau enggak langsung dipotong aja nggak ada masalah. Oke, nah di sini mungkin kita bakal pakai materi dari asis-asis kalian aja nih ya. Kita bakal pakai materi asistensi kalian dari week 8 sampai nanti kalau dilihat inti dari materi itu sebenarnya sampai week 12. Jadi nanti kita bakal bahas substansi teorinya tipis-tipis week 8 sampai week 12 baru nanti kita masuk ke soal. Nah, oke. Oke, bismillah ya. Langsung aja kita mulai. Sebentar. Oke. Jadi week 8. Week 8 itu garis besarnya kita bakal bahas apa sih? Intinya week 8 ini kita bakal bahas tentang ijtihad dan fatwa. Apa itu ijtihad dan apa itu fatwa? Kita bakal bahas pelan-pelan. Nah, ini ada materinya, outline-nya. Kita langsung aja masuk. Nah, pertama, pengertian dari ijtihad itu apa sih? Jadi secara sederhana, ijtihad itu adalah proses untuk menentukan hukum, ya kan? Ini kalian bisa baca, terserah kalian. Kalian bisa baca, tapi mungkin bahasanya rada tinggi. Tapi inti dari ujian usul fikih ini adalah kalian bisa pahamin konsepnya dan kalian bisa elaborasi dengan bahasa kalian yang sederhana. Jadi nanti untuk jawab ujian, jangan pakai bahasa yang tinggi yang kalian harus ngafalin, nggak usah. Tapi kalian pahamin dan kalian coba elaborasi dengan bahasa kalian yang sederhana itu nggak apa-apa, oke? Balik lagi, jadi ijtihad itu apa sih? Secara sederhana, proses ijtihad itu bakal dilakukan oleh orang yang punya kemampuan untuk berijtihad. Atau kita bilang namanya mujtahid, itu orang yang melakukan ijtihad. Apa yang dibutuhkan oleh seorang mujtahid? Dia butuh ilmunya. Nanti ada syarat-syarat mujtahid itu apa aja kita lihat di bawah. Tapi singkatnya, nanti orang yang punya kemampuan untuk melakukan ijtihad ini, dia akan mencoba untuk menentukan sebuah hukum. Dari mana dia nentuin hukumnya? Dia akan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dalam menentukan hukum. Jadi kalau di sini dilihat, penjelasannya adalah usaha ijtihad itu dilakukan oleh orang yang telah mencapai derajat tertentu atau yang kita sebut dengan mujtahid di bidang keilmuan. Ya, dia butuh ilmu fikih, dia butuh ilmu Al-Quran, hadis, dan lain sebagainya. Nah, nanti baru hasil atau produk dari proses ijtihad beliau itulah yang akan dijadikan hukum oleh orang-orang nantinya. Kayak gitu, oke? Terus, kalau kita lihat gambaran ijtihad tuh kayak gimana sih?
Nah, secara sederhana, ijtihad itu bisa dilihat di sini contohnya kayak kasus kontemporer. Misalnya sekarang, hari ini, kita udah punya salah satu produk finance yaitu cryptocurrency. Kalau kita kembali ke Al-Quran dan hadis, ada gak sih hukumnya cryptocurrency? Kita nggak akan pernah dapetin ayat Al-Quran atau hadis dari Rasul yang ngebahas tentang cryptocurrency. Jadi gimana cara kita tahu hukumnya? Nah, balik lagi, akan ada seorang mujtahid, orang yang punya kemampuan yang dalam agamanya, dia akan coba membuka lagi hukum-hukum yang ada di Al-Quran dan Sunnah yang sesuai dengan cryptocurrency ini. Kan kalian di UTS udah belajar ya, ada banyak metodologi tuh. Ada kias, ada istihsan, ada istishab, dan lain sebagainya. Nah, jadi si mujtahid ini akan menggunakan tools-tools tadi untuk menentukan kira-kira apa sih hukum dari cryptocurrency. Nah, itu adalah proses ijtihad. Jadi ketika ada satu hal yang baru nih, belum ada hukumnya dari Al-Quran dan Sunnah, itu akan dilakukan ijtihad. Atau di kasus lain, ini kasusnya nggak mesti kontemporer, ternyata kasus lama perkara sholat. Tapi sholatnya dalam masa COVID-19, yang dimana saat COVID-19 kita nggak boleh berdekatan, kita harus jaga jarak. Nah, nanti mujtahid itu akan cari hukumnya. Kira-kira gimana sih hukumnya sholat berjamaah dalam kondisi COVID-19 ini? Nah, makanya di COVID-19 kemarin kita lihat orang-orang itu sholat kan dikasih jarak. Nah, itu adalah salah satu produk dari ijtihad. Kayak gitu. Nah, next. Sekarang tuh syarat-syaratnya nih. Tadi kita udah bilang kan, mujtahid itu adalah seorang yang betul banget paham agama. Jadi nggak boleh sembarangan orang melakukan ijtihad. Siapa aja sih yang boleh melakukan ijtihad? Kita lihat di sini syarat-syaratnya adalah pertama, orang yang betul-betul memahami Al-Quran. Dan orang yang betul-betul memahami hadis-hadis Nabi. Dan betul bukan cuman hafal, tapi juga paham maknanya sesuai dengan pemahaman para sahabat dan ulama-ulama terdahulu. Terus juga mengetahui ayat-ayat yang mansuh, nasikh atau mansuh. Jadi apa sih ayat nasikh dan mansuh? Intinya adalah ayat nasikh dan mansuh itu ada ayat di Al-Quran yang hukumnya itu terhapus oleh ayat yang datangnya bisa dibilang ayatnya itu diupdate dengan ayat yang baru gitu loh. Jadi ada beberapa ayat yang memang terhapus hukumnya karena ada ayat yang baru. Nah, itu butuh ilmunya. Terus juga orang yang betul paham tentang ijma. Jadi dia udah bener-bener paham ijma ulama tuh apa sih terkait ini, terkait ini. Mengetahui seluk-beluk kias, menguasai bahasa Arab, menguasai usul fikih, dan mengetahui maqasid syariah. Jadi intinya, tools yang dibutuhkan oleh seorang mujtahid adalah pemahaman yang sangat dalam di agamanya. Implikasinya apa? Kalau misalnya kita bersandar ke mujtahid ini. Implikasinya adalah setiap kita membutuhkan hukum dan kita selalu bertanya ke orang yang punya kapasitas mujtahid, kita akan dapat kejelasan hukum dan kita itu nggak akan kebingungan dengan hukum-hukum permasalahan kontemporer hari ini. Kalau kita lihat hari ini, kenapa kita seringkali mendapati kayaknya kok orang banyak banget ya perbedaan pendapat, kita jadi bingung karena terlalu banyak beda pendapat. Ya sebetulnya secara sederhana karena kita sering banyak orang yang tidak sampai level mujtahid tapi mereka berani untuk melakukan ijtihad. Nah, jadi itu adalah salah satu kekurangan lah. Jangan sampai kita berijtihad tapi kita nggak punya ilmunya. Oke, next. Nah, di sini ada tingkatan ijtihad. Ada tipe ijtihad yang menghasilkan hukum yang belum ada sebelumnya, contohnya kayak tadi cryptocurrency, atau dia itu melakukan ijtihad dengan menerapkan hukum atau kaidah atas segala tempat yang menerimanya. Jadi ada ijtihad yang emang baru banget, ada ijtihad yang ini sebenarnya hukumnya udah ada, cuman karena ada beberapa masalah yang baru disesuaikan dengan zaman, jadi dia butuh ijtihad lagi. Sekarang kalau pembagian ijtihadnya, ini sebenarnya bisa kalian pahami dengan baca, udah cukup. Singkatnya, nanti dari segi pelaku, ada ijtihad yang dilakukan sendiri. Contohnya misalnya,
Imam Syafi'i berijtihad, nanti beliau ngeluarin hukum sendiri, atau enggak nanti Imam Malik berijtihad sendiri, Imam Hanafi berijtihad sendiri. Itu contohnya ijtihad fardi, atau enggak ijtihad jama'i, yang mana ijtihadnya dilakukan secara kolektif para ulama gitu. Kalau dari prosesnya, ada ijtihad istinbati, meneliti ilah dari suatu nas, atau ijtihad tatbiki. Kalau dari mujtahidnya, ya ada ahlul hadis, itu orang-orang yang berijtihad yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, atau ada ijtihad yang ahlul ra'yu, atau berdasarkan rasionalitas. Jadi kalau ahlul hadis ini contohnya kita punya Imam Malik, kalau ahlul ra'yu ini kita contohnya punya Abu Hanifah, kayak gitu. Nah sekarang kita masuk ke metode ijtihadnya. Ijtihad itu kalau di sini ada 3, ijtihad bayani. Intinya ijtihad bayani itu yang kembali kepada teks Al-Quran dan Sunnah. Ijtihad kiasi itu menggunakan ijma atau metode kias. Jadi nggak pakai Al-Quran dan Sunnah, tapi pakainya dari ijma atau kias para ulama. Kemudian ada ijtihad istislahi, di mana ijtihad istislahi ini menggunakan, bisa dibilang kayak menetapkan suatu hukum berdasarkan kayaknya hal ini tuh akan membawa manfaat yang besar. Contohnya apa? Transplantasi organ tubuh. Karena kan hukum transplantasi sebenarnya nggak ada. Cuman kalau dilihat dari maslahatnya, ini kayaknya besar nih. Dan orang-orang berpotensi kalau kita melakukan transplantasi itu akan membantu orang banyak. Nah, itu namanya ijtihad istislahi. Kalau kita lihat hukumnya, melakukan ijtihad dan fatwa, apa sih hukumnya? Hukumnya itu wajib kalau ada orang yang memang kompeten melakukan ijtihad dan fatwa. Jadi hukumnya tuh bisa dibilang fardu kifayah lah ya. Kalau udah ada orang yang kompeten melakukan ijtihad dan fatwa, ya udah, itu udah cukup gitu loh. Tapi kalau ternyata ada orang yang lebih berilmu lagi, nah kita wajib untuk bertanya sama orang yang lebih berilmu lagi. Jadi kalau misalnya dalam satu daerah udah ada ulama yang berijtihad, berfatwa, nah itu udah cukup sebetulnya. Nah, kalau di sini kan dijelasin makanya produk ijtihad itu apa yang nanti akan jadi landasan hukum fikih, konun, perundang-undangan, atau enggak menjadi fatwa atau putusan pengadilan. Karena kita tahu zaman dulu kan menentukan konun, undang-undang itu kan ditetapkan oleh para ulama. Karena dulu kita menganut hukum syar'i dalam keseharian kita dan dalam hukum kita sehari-hari. Nah, kalau tadi kita bahas masalah ijtihad, sekarang kita bahas masalah fatwa. Fatwa itu apa sih sebenarnya? Fatwa itu kalau dilihat secara hukum syariat, itu ketika ada ulama yang ditanyain tentang suatu kondisi. Nanti ulama itu akan menjawab apa hukum sesuatu itu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Dan nanti fatwa ini ada rukunnya. Ada 4 rukun fatwa. Pertama itu ada ifta atau usaha memberikan jawaban atas permasalahan. Jadi kalau nanti ada permasalahan, siapa yang akan menjawab? Yaitu si ulamanya. Nah, proses ketika dia menjawab itu namanya ifta. Dia melakukan fatwa. Terus, rukun kedua adalah mustafti. Harus ada orang yang minta penjelasan hukum sesuatu dulu nih. Jadi ada orang yang nanya. Kemudian ada mufti atau ulama yang menyampaikan fatwa. Dan yang terakhir, ada fatwa itu sendiri, yaitu produk hukumnya. Jadi, fatwa dari perkara tertentu atau apa produk hukum dari permasalahan tertentu. Nah, jadi kita udah tahu ada ijtihad dan ada fatwa. Ada mujtahid dan ada mufti. Sebetulnya apa perbedaannya atau persamaannya? Pertama kita lihat persamaannya. Kurang lebih mujtahid dan mufti itu beberapa ulama bilang mereka sebenarnya sama aja. Karena mereka sama-sama memberikan fatwa atau memberikan penetapan sebuah hukum akan sesuatu yang belum jelas hukumnya. Nah, mufti juga harus punya kualifikasi yang sama kayak mujtahid. Jadi sebenarnya sama kan? Dan memenuhi syarat.
Tapi kalau perbedaannya, ini ada salah satu ulama ya, menurut Muhammad Abu Zahra, ifta itu lebih khusus dibandingkan ijtihad. Jadi apa sih sebenarnya perbedaannya kalau menurut beliau antara ijtihad dan fatwa? Ijtihad itu kalau menurut beliau adalah penggalian hukumnya. Jadi proses ketika si ulama itu menggali hukumnya. Apa ya hukum kripto ya? Nah, beliau akan menggali tuh ke Al-Quran, sunnah, qiyas atau ijma dari para ulama. Nah, proses itu namanya ijtihad. Sedangkan nanti ketika beliau udah dapat jawabannya, dan beliau menjawab itu atas dasar pertanyaan dari masyarakat, karena ada masyarakat yang bertanya ke beliau, ya misalnya, Syekh, apa sih hukumnya kripto? Nah, ketika beliau menyampaikan itu ke masyarakat, itu namanya fatwa. Jadi, ya mungkin ini perbedaan pendapat menurut beliau, apa bedanya antara ijtihad dan fatwa. Tapi kurang lebih, di antara para ulama, sebetulnya ijtihad, fatwa, mujtahid dan mufti itu kurang lebih sama. Nah, syarat mufti bisa dilihat sebenarnya di sini juga mirip sama syaratnya mujtahid ya. Dia harus mukallaf atau orang yang sudah balik gitu ya, sudah ada tanggungan, muslim, dewasa dan sempurna akalnya. Terus juga orang yang ahli dan mempunyai kemampuan untuk berijtihad ya kan. Jadi emang sebetulnya mirip aja. Orang yang adil dan orang yang bersikap tenang atau berkecukupan. Nah, kalau metode fatwa itu sendiri ada tiga. Ini yang digunain oleh fatwa Komisi Fatwa MUI. Pertama adalah yang pasti berpegang dengan Al-Quran dan Hadis, itu nas qat'i. Jadi ini yang letterlek kembali ke Al-Quran dan Hadis. Atau dia menggunakan metode qauli yang berdasarkan pendapatnya para imam madhab yang ada di kitab-kitab fikih mereka semua gitu ya. Menggunakan kaidah-kaidah pokok dan metodologi. Jadi nanti para imam madhab biasanya mereka punya metodologi tersendiri untuk menentukan hukum. Nah, biasanya orang-orang bisa mengikuti metode dari imam-imam yang berbeda. Jadi metodenya biasa beda-beda antar imam. Nah, kalau produk fatwa sendiri, ya ini produk fatwa ada dalam segi ibadah, ada segi sosial kemasyarakatan, paham keagamaan, dan iptek. Kayak gitu. Nah, ini ada contoh soal. Kalian bisa belajar dari contoh soal yang ada di sini. Cuman karena kita pengen bahas dari soal UAS juga, jadi mungkin kita nggak usah terlalu fokus ke sini. Cuman ini jadi contoh yang bagus buat kalian belajar. Oke? Itu inti dari ijtihad dan fatwa. Nah, sebelum lanjut, ada yang mau ditanyain mungkin dari bab ijtihad dan fatwa. Kalau nggak ada, kita lanjut aja ya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan qawaid al-fiqhiyah. Ini salah satu bab yang sebetulnya esensial. Kalian perlu paham dengan baik. Kalau kalian paham tentang qawaid fiqhiyah dengan baik, insya Allah usul fikih kalian, ya minimal mayoritas kalian udah masuk lah di kepala berarti. Oke, jadi apa sih pembahasan materi qawaid fiqhiyah ini? Nah, kita bisa langsung aja ke materi. Oke, di sini dibahas konsep dasar qawaid fiqhiyah. Nah, kita pertama, sebelum bahas qawaid fiqhiyah, kita coba bahas dulu apa makna dari fikih. Secara sederhana, fikih itu artinya pengetahuan. Ya. Dan dalam ilmu syar'i, fikih itu adalah pengetahuan yang membahas tentang ilmu agama. Jadi, hal-hal yang berkaitan dengan hukum, hal-hal yang berkaitan dengan ilmu syar'i, kita sebutnya fikih. Oke? Nah, sekarang pertanyaannya, apa itu qawaid fiqhiyah? Untuk memahami qawaid fiqhiyah, kita coba langsung lihat ke sini aja nih, biar kalian kebayang. Nah, kita akan bahas langsung apa hubungannya usul fikih, fikih dan qawaid fiqhiyah. Pertama ya, kita coba pahamin pelan-pelan. Contoh misalnya ada dalil Al-Quran. Ketika Allah bilang, wa aqimus salah wa atuz zakah. Maka dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Nah, ini ada dalil Al-Quran ya. Apa makna dari dalil Al-Quran ketika Allah bilang dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat? Pertama, dalil Al-Quran ini akan di breakdown dengan ilmu yang namanya usul fikih. Karena di usul fikih itu nanti ada kaidah al-asl bil amr lil wujub. Artinya, perintah itu artinya wajib gitu loh.
Jadi kalau Allah bilang di Al-Quran, wajib kamu tuh sholat. Artinya, kalau Allah kasih perintah sholat, artinya sholat itu hukumnya wajib. Kalau Allah di Al-Quran bilang, kamu harus zakat, kamu harus puasa. Nah, perintah itu artinya wajib. Itu namanya usul fikih. Nanti usul fikih itu ada lagi. Contohnya misalnya, kalau Allah ngelarang sesuatu, itu artinya haram. Jadi makanya di Al-Quran kita bakal dapetin nih, ada ayat yang Allah bilang, Allah melarang kita untuk minum khamr. Allah melarang kita untuk melakukan kezaliman. Nah, itu semua dalam kacamata usul fikih, pelarangan artinya haram. Nah, jadi itu lensa usul fikih. Menetapkan dari ayat Al-Quran itu artinya apa sih? Oke. Nah, setelah kita tahu, oh ternyata hukum sholat itu wajib ya, itu yang akan menjadi hukum fikih. Jadi kalau ditanya, apa hukum sholat? Hukumnya wajib. Apa hukumnya puasa Ramadan? Apa hukumnya zakat? Hukumnya wajib. Itu namanya hukum fikih. Gitu ya. Nah, tapi nanti ketika hukum fikih ini sudah ditetapkan, nanti dalam praktiknya ternyata ada beberapa kasus yang harus disesuaikan dengan kondisi gitu loh. Contohnya nanti ketika kita sholat, sholat itu kan udah ada waktunya, harusnya gitu kan. Cuman ternyata boleh nih dalam kondisi darurat, misalnya kita ternyata lagi, kalau di contoh yang dikasih sama dosen atau di PPT, misalnya ada pekerja medis, dia harus standby terus selama berjam-jam karena dia harus pakai pakaian pakaian medis dan itu juga pakaiannya harus steril. Kalau misal dilepas-lepas itu akan menyulitkan dia dan itu akan menyulitkan pekerjaan dia juga. Nah, dalam kondisi darurat seperti ini, orang boleh tuh sholatnya diakhirkan atau enggak dijamak. Loh, kenapa kok bisa orang sholat diakhirkan? Karena ada kebutuhan darurat. Nah, dari mana kita bisa tahu dalam beberapa situasi darurat kita boleh ngambil keringanan? Nah, nanti di qawaid fikih tuh ada kaidah-kaidah. Contohnya apa? Ad-darar yuzal. Jadi, kalau misalnya dalam kondisi darurat, bukan, ad-darurah tubihul mahzurat. Dalam kondisi darurat, kita tuh boleh loh melakukan keringanan-keringanan, contohnya sholat. Nah, jadi untuk memahami hal-hal yang seperti itu, kita gunain namanya qaid fiqhiyah. Jadi kalau ditanya, apa beda usul fikih? Fikih dan qaid fiqhiyah, kalian bisa lihat ke tabel ini lagi. Usul fikih adalah memahami arti dari ayat Al-Qur'annya, setelah ada hukumnya itu jadi fikih, tapi nanti untuk memahami konteks-konteks yang terjadi di masyarakat, itu kita bisa pahamin dari qaid fiqhiyah supaya kita tahu nanti oh ternyata dalam kondisi seperti ini, dalam kondisi darurat boleh loh kita melakukan keringanan itu. Oke. Nah, ini prosesnya yang tadi udah kita bahas dari Al-Qur'an dan hadis, bakal diperjelas dengan usul fikih, akan di breakdown, nanti akan jadi hukum yang itu jadi fikih, dan nanti dari fikih ini akan menjadi qaid fiqhiyah. Nanti pada akhirnya dari qaid fiqhiyah ini akan menjadi fikih, akan menjadi hukum yang baru. Kayak gitu. Nah, ini kenapa mempelajari ya? Kalian bisa baca, kenapa kita belajar ya? Karena kita, kalau kita pengen paham agama kita, ya kita harus belajar supaya kita memahami hukum-hukum yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, bicara masalah qaid fiqhiyah, ada 5 qaid fiqhiyah asasiyah atau 5 qaid fiqhiyah yang utama. Dan ini kalian harus hafal lah ya. Kalian harus kebayang nih, jangan cuman hafal doang, tapi nggak tahu maknanya. Kalian harus hafalin, tapi kalian lebih penting lagi untuk mahamin. Oke? Jadi apa sih maksud dari qaid fiqhiyah asasiyah ini? Qaid fiqhiyah ini kan ada banyak, tapi yang asasiyah, yang utama, yang pokok itu ada 5 ini. Pertama, ada segala perkara tergantung kepada tujuannya, al-umur bimaqasidiha. Yang kedua juga ada al-yaqin la yuzalu bisyak, keyakinan tidak dapat dihapuskan dengan keraguan. Al-masyaqqah tajlibut taisir, kesulitan itu menimbulkan adanya kemudahan.
dan kemudorotan itu wajib dihilangkan, ad-darar yuzal, dan yang terakhir al-adah muhakkamah, adat kebiasaan dijadikan hukum. Nah, ini adalah qawaid fiqhiyah, standar yang bisa diimplementasikan di banyak kondisi. Nanti kita akan bahas detailnya gimana penggunaannya. Jadi sambil nanti kita jawab latihan soal, supaya kita paham konteksnya, ke depannya kalian penting banget untuk bisa pahamin dan hafalin qawaid fiqhiyah asasiyah ini. Oke? Nah, di sini ada soal studi kasus, kalian bisa baca-baca juga. Ini bagus buat kalian mahamin konteks dari soal-soal qawaid fiqhiyah. Balik lagi, tapi kita akan fokus bahas soal di latihan soal UAS saja. Oke, itu week 9 tentang qawaid fiqhiyah. Dasar dari qawaid fiqhiyah. Sampai sini ada yang mau tanya kah sebelum kita lanjut ke materi berikutnya? Kalau ada yang mau nanya lewat chat boleh, kalau ada yang mau nanya di Zoom juga boleh. Belum ada ya, aman ya. Oke. Kalau aman, kita lanjut. Kita masuk ke week 10 nih. Kita bahas lebih dalam qawaid fiqhiyah yang berkaitan dengan muamalah. Oke. Nah, di sini itu ada 4 qawaid fiqhiyah yang sebetulnya harusnya kalian udah denger nih, banyak nih. Pertama ya, kita coba lihat ada namanya kaidah al-aslu fil muamalah al-ibahah. Kalian udah bahas ini di fikih muamalah, kalian udah bahas ini di FRG juga. Jadi harusnya kalian udah sangat-sangat kebayang dengan kaidah ini. Intinya apa? Intinya, dalam bermuamalat, pada dasarnya semua itu boleh. Jadi kalau ditanya, apa hukumnya misalnya kita beli beli saham? Ya pada dasarnya beli saham boleh-boleh aja selama dia tidak mengandung riba. Apa hukumnya membeli mobil mewah? Ya pada dasarnya boleh-boleh aja selama tidak ada larangannya. Misalnya mungkin kalau kita belinya secara secara apa namanya boros ya mungkin kita kan berarti masuk ke pelarangan jangan boros karena boros itu perilakunya syaitan. Nah, jadi kayak gitu. Intinya pada dasarnya bermuamalah itu boleh sampai ada dalil yang menunjukkan pelarangannya. Nah, contohnya di sini itu ada misalnya gish atau melakukan kecurangan atau tadlis, melakukan tipu daya, najas, rekayasa pasar, baik demand maupun supply. Nah, itu nggak boleh. Karena apa? Karena secara hadis juga ada hadis-hadis Nabi yang melarang kita melakukan najas, ihtikar, gish, dan tadlis. Kayak gitu. Nah, ini dalil Al-Qur'annya. Kalau kalian bisa state ini nanti di ujian, itu juga akan lebih baik. Tapi kalau emang kalian belum bisa untuk men-state dalilnya, ya minimal kalian paham konteks dari dalil itu bahas tentang apa. Oke? Terus kita masuk ke kaidah yang kedua. Al-aslu fil manafi al-hil. Wal mudar al-hurmah. Apa arti dari kaidah yang kedua ini? Jadi, hukum asal segala manfaat itu sebenarnya boleh. Halal. Sedangkan hukum asal segala bahaya itu mudarat atau haram. Nah, jadi selama kita membeli segala sesuatu yang sebetulnya mengandung manfaat buat kita, ya itu boleh-boleh aja. Tapi kalau misalnya kita membeli sesuatu dengan cara riba, itu tidak boleh. Kenapa? Karena riba itu pada dasarnya adalah kemudorotan atau bahaya buat diri kita dan secara makro bagi ekonomi kita. Kayak gitu. Kalau kalian pengen lihat dalilnya, ini dalilnya. Dan sekarang berarti kita masuk ke kaidah yang ketiga. Kaidah yang ketiga itu ridha bisyai, ridha bima yatawalladu min. Apa maksudnya? Maksudnya adalah ketika kita ridho melakukan sesuatu, artinya kita ridho dengan konsekuensinya. Jadi kalau misalnya orang udah ridho membeli sesuatu barang, misalnya kita beli barang second nih, gue mau beli barang, gue pengen beli mobil, biar murah gue beli barang second aja deh, mobil second gitu. Kalau misalnya emang kita udah
ridho untuk beli mobil second, ya artinya kita harus terima kalau ternyata nanti punya mobil second itu tuh PR banget gitu loh. Banyak yang harus di service. Nah, itu adalah salah satu contoh kaidah dari kaidah yang ketiga ini. Nah, selanjutnya, oke ini dalilnya, penjelasannya yang bisa kalian baca juga untuk lebih pahamin kaidahnya. Kita lanjut ke kaidah keempat. Kaidah keempat ini, apa yang dimaksud dengan kaidah keempat? Oke, nah di kaidah yang keempat ini, itu kita lihat langsung ke contoh penerapannya. Pada dasarnya dalam jual beli hanya dibolehkan atau dianggap sah apabila rukun dan syarat dalam jual beli itu telah sempurna, ya kan? Kita udah tahu nih kemarin, apa sih rukun dan syarat dari jual beli? Ya, harus ada akidain, harus ada dua orang yang berakad, harus ada ma'qud alaih, harus ada objeknya, harus ada sigohnya, ya kan? Nah, cuman ternyata ketika kita melihat kebutuhan manusia dalam bermuamalah sehari-hari, kadang kita beli barang atau kita beli objek yang belum ada. Contohnya kita tahu ada akad salam, ya kan? Ada akad istisna. Yang kenapa itu semua dibolehkan? Itu dibolehkan karena ada hajahnya atau ada kebutuhannya. Kalau misalnya transaksi salam atau istisna itu dilarang, justru itu akan menyulitkan manusia gitu loh. Karena dilihat bahwa manusia butuh nih ada akad seperti salam dan istisna dalam kehidupan muamalah mereka sehari-hari. Nah, karena itu, karena dilihat dari urgensi dan kebutuhannya, maka akad salam, akad istisna itu diperbolehkan. Kayak gitu. Nah, di sini ada studi kasus. Studi kasus, ada latihan soal juga yang bisa kalian baca-baca lagi. Oke? Nah, itu buat qawaid fiqhiyah yang berkaitan dengan muamalah. Jadi tadi ada 4. Sampai sini ada yang mau ditanyain sebelum kita lanjut lagi? Oke, kalau belum ada, kita next ya. Sekarang kita bakal masuk ke qawaid fiqhiyah part 2 yang berkaitan dengan muamalah. Nah, ini kaidah-kaidah ini juga sering kalian dapetin pasti di fikih muamalah kemarin kita udah bahas, bahkan mungkin beberapa di PLKI juga ada. Yang pertama ada kaidah yang bunyinya al-ibrah fil uqud lil maqasid wal ma'ani lalil alfaz wal mabani. Jadi, dalam kontrak yang dijadikan patokan itu adalah tujuan dan makna dari substansinya, bukan dari redaksi atau dari bentuk lahiriah katanya. Intinya adalah dalam akad yang kita lihat adalah sebetulnya dalam lapangan akad itu tuh berjalan seperti apa sih? Kita nggak ngelihat dari cuman sebatas label atau nama akadnya, tapi kita lihat akadnya dalam lapangan itu berjalan seperti apa. Contohnya nih, misalnya kalian ada akad namanya ijarah al-muntahiyah bitamlik. Kalau ijarah itu kan harusnya ya kita bayar ini aja dong, bayar upah aja kan. Cuman kalau kita lihat secara substantif, sebetulnya akad ijarah muntahiyah bitamlik pada akhirnya itu akan terjadi jual beli. Nah, kita nggak ngelihat ijarah itu sebagai proses bayar upah. Karena dalam realitanya ijarah muntahiyah bitamlik pada akhirnya adalah terjadi penukaran kepemilikan. Jadi di akhir tuh sebenarnya ada jual beli. Nah, karena itu sekalipun namanya ijarah, kita menganggap bahwa akad ijarah muntahiyah bitamlik itu pada akhirnya adalah akad jual beli kayak gitu. Terus, kaidah yang kedua adalah al-kharaj bid-dhaman. Artinya, hasil usaha itu muncul bersama dengan biaya atau kalau misalnya kita pengen dapat profit, ya kita harus berani untuk tanggung resikonya.
ini kalian pasti udah bahas ya di PLKI. Kalau misalnya kita dalam berekonomi, harusnya kalau kita pengen dapat profit, kita juga harus nanggung resiko. Kita nggak bisa melakukan sebatas risk transfer doang. Jadi resikonya orang yang nanggung, tapi kita yang dapat profitnya itu nggak boleh. Nah, di sini ada contoh ya. Kaidah selanjutnya adalah al-gurmu bil ghunmi, atau yang artinya resiko itu sejalan dengan keuntungan. Jadi kalau misalnya orang pengen dapat profit, jadi harus nanggung resikonya. Sebenarnya dua hal ini kurang lebih mirip-mirip kaidah dua ini. Oke. Yang terakhir adalah kullu qardin jarra manfa'ah fahuwa riba. Harusnya kalian udah sering dengar ini, artinya setiap pinjaman itu tidak boleh mendatangkan manfaat. Jadi kalau misalnya kita kasih pinjaman ke orang 1 juta, ya karena kita minjemin, dan itu adalah akad sosial, berarti dia harus bayar ke kita lagi 1 juta. Nggak boleh dia bayarnya 1.100.000. Dan itu termasuk, misalnya kita lagi kasih pinjaman ke orang, gue pinjemin lo 1 juta dengan syarat lu minjemin gue rumah lu gitu. Nah, itu juga nggak boleh. Karena kalau misalnya kita lagi minjemin barang, ya udah kita tidak boleh ngambil manfaat dari orang tersebut. Oke, nah sini ada soal-soal buat tambah-tambah kalian latihan soal. Oke, sampai sini aman? Nah, ini materi terakhir yang bakal kita review, itu terkait dengan maqasid syariah. Jadi, kalau kita masuk ke pembahasan maqasid syariah, apa sebetulnya maqasid syariah? Pada dasarnya, maqasid syariah itu adalah tujuan. Ya, kalau di sini kalian lihat, apa sih artinya dari maqasid? Maqasid itu artinya tujuan. Jadi kalau maqasid syariah itu artinya adalah tujuan dari syariat. Sebetulnya apa sih tujuan dari syariat? Sebetulnya, secara sederhana, tujuan dari syariat adalah kita diarahkan untuk melakukan kebaikan dan kita dijauhkan dari melakukan keburukan. Karena kebaikan akan membawa kemaslahatan, akan membawa kebaikan, dan itu malah akan mendatangkan bahaya gitu. Jadi kita dianjurkan untuk meninggalkannya. Nah, komponennya dari maqasid syariah itu apa sih? Pertama, ada hifdzuddin, menjaga agama, hifdzun nafas, menjaga jiwa, hifdzul akal, menjaga akal, hifdzun nasal, menjaga keturunan, dan hifdzul mal. Jadi, inti dari maqasid syariah, tujuan dari syariat, itu untuk menjaga apa sih? Nah, untuk menjaga 5 hal ini. Contoh-contohnya bisa kalian baca. Nah, kalau sekarang kita bicara masalah maslahat, maslahat itu ada hierarkinya atau ada tingkatannya. Paling bawah ada namanya daruriyat, kebutuhan dasar. Itu hal-hal yang berkaitan dengan, kalau kita bilang sandang, pangan, papan. Itu adalah kebutuhan basicnya manusia. Terus baru di tier kedua itu ada hajiat, di mana setelah sandang, pangan, papan itu terpenuhi, itulah kebutuhan sekunder. Nah, nanti di paling atas, kebutuhan tersiernya yaitu tahsiniyat. Itu hal-hal yang ya mungkin bisa dibilang aksesoris lah, tambahan-tambahan. Nah, dari hierarki maslahah ini, mana yang harus kita penuhi dulu? Ya kita harus penuhi yang daruriyat dulu, yang berkaitan dengan makanan, rumah, dan sandang. Hajiat contohnya di sini ada alat transportasi, ya kan? Alat teknologi, fasilitas-fasilitas yang membantu kita untuk menjaga kesehatan dan pendidikan. Tapi kalau tahsiniat, tersier, itu kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya ya mungkin bisa jadi kemewahan, hal-hal yang mempercantik aja lah, bukan kebutuhan fundamental. Nah, oke, sekarang kita masuk ke pembahasan ragam dari fikih maqasid syariah. Kalau kita lihat dalam fikih maqasid syariah, nanti akan kebagi jadi 4. Ada fikih waqi',
fikih taisir, fikih aulawiyat, dan yang terakhir ada fikih dakwah atau fikih taghyir. Jadi apa maksudnya? Pertama adalah fikih waki. Fikih waki itu artinya fikih yang terjadi secara realitas di lapangan. Contohnya misalnya, kalau misalnya kita lihat transaksi giro di bank syariah, mungkin kalau kita lihat apa sih akad dari transaksi giro ini gitu ya. Kalau dilihat akad dari giro itu adalah wadiah ya dhamanah gitu ya. Jadi wadiah itu kan harusnya kita nitip di bank. Nah ya udah, bank tuh ngejagain uang kita aja. Tapi kalau kita lihat secara lapangan, secara realitanya, wakinya gimana? Ternyata wakinya uang yang kita taruh di bank itu digunain lagi sama bank, diputerin lagi sama dia gitu loh. Nah, jadi secara wakinya harusnya ini bukan akad wadiah. Karena wadiah itu harusnya nitip, kita titipin ke bank, dan bank nggak muterin lagi uang itu. Yang kedua, ada namanya fikih taisir. Fikih taisir itu apa? Fikih taisir itu adalah ketika ada ijtihad yang kita mengutamakan kemudahan. Contohnya di sini. Kalau misalnya di hari ini ya, fatwa dari DSN MUI itu melihat bahwa jual beli emas itu kan harusnya harus yadan biadin dan mithlan bimithlin. Harus nilainya sama dan harus on the spot. Nggak boleh nyicil gitu loh. Tapi karena beberapa ulama kontemporer melihat bahwa emas ini udah tidak diberlakukan seperti mata uang di zaman Nabi, tapi hari ini emas itu lebih dianggap sebagai komoditas. Nah, akhirnya karena dia dilihat sebagai komoditas, ya dia tidak berlaku lagi hukum mata uang. Karena itu boleh misalnya kita beli emas secara tidak tunai. Nah, ini salah satu contoh dari fikih taisir ya kan? Karena DSN MUI membolehkan beli emas secara tidak tunai. Gitu. Nah, selanjutnya adalah fikih muwazanah atau fikih aulawiyat. Maksudnya apa? Maksudnya adalah fikih prioritas. Nah, contoh dari fikih prioritas kayak gimana sih? Ya, contohnya di sini para sahabat itu suka bertanya ke Nabi gitu ya, mengenai amal apa sih yang paling utama biar mereka ketika beramal itu mereka punya skala prioritas. Kira-kira mana nih amalan yang paling punya keberkahan atau punya pahala yang paling besar dan mana yang pahalanya gak terlalu besar. Jadi para sahabat bisa berfokus ke amalan-amalan yang besar. Contohnya apa? Contohnya adalah ibadah wajib gitu loh. Sekalipun ibadah wajib itu kesannya sederhana, tapi justru itulah pahala yang paling besar dan lebih besar dari amalan-amalan sunnah gitu. Terus yang terakhir ada fikih dakwah atau fikih taghyir. Di mana fikih dakwah ini itu kita melihat di masyarakat kira-kira bagaimana kita menyesuaikan kepada masyarakat gitu ya. Contohnya yang udah kita lihat tadi dulu ya, teman-teman. Di masyarakat itu hal yang sangat lumrah. Orang-orang minum khamar, melakukan riba, dan perbudakan. Nah, cuman fikih dakwah ini mengajarkan kita untuk meninggalkan khamar, meninggalkan riba, dan menghilangkan perbudakan. Itu perlu tahap, harus pelan-pelan. Karena itu kita bakal lihat, oh ternyata pelarangan khamr itu nggak langsung dalam satu hari Allah melarang khamr. Enggak. Tapi pelarangan khamr itu berangsur-angsur. Pertama-tama Allah bilang jangan kalian sholat sementara kalian mabuk gitu ya. Atau yang pertama tuh Allah bilang bahwa minum khamr itu ada kebaikannya, tapi keburukannya itu lebih gede. Nah baru selanjutnya Allah bilang kalian jangan sholat sementara kalian mabuk. Nah, baru setelah itu Allah bilang Allah melarang khamar. Jadi untuk berdakwah itu ada fasenya. Ada tahapannya, gak serta-merta langsung dipukul orang dengan dalil, oh ini haram, ini haram, ini haram. Kayak gitu.
termasuk perbudakan ya kan, karena perbudakan itu dalam Islam ada. Justru bukan berarti Islam mendorong adanya perbudakan, tapi Islam membuat perbudakan itu menjadi lebih terukur, menjadi lebih bermoral, dan pada akhirnya sebetulnya gimana caranya supaya perbudakan itu hilang secara perlahan. Nah, kalau ini selanjutnya mungkin bahas tentang maslahah aja. Kalian bisa baca-baca, nggak terlalu signifikan sebetulnya. Nah, nanti di sini ada contoh soal lagi. Nah, oke, itu overall dari materi UAS kalian. Karena selanjutnya permasalahan ini kalian bisa baca-baca lagi, tapi intinya adalah pembahasan tentang ijtihad fatwa tadi, qawaid fiqhiyah, sama maqasid syariah. Nah, kita udah mungkin cukup review dari materinya. Sampai sini ada yang mau ditanyain sebelum kita lanjut ke latihan soal. Oke, kalau belum ada yang nanya, langsung aja kita lanjut ke latihan soal. Nah, sebelum lanjut, sebentar ya. Oke, ini kita bakal latihan soal dari soal tahun 2023 ya. Nah, kalau soal di tahun 2023 ini itu ada dua bagian. Pertama ada soal wajib ya. Soal wajibnya ada dua, masing-masing bobotnya 25%. Jadi total 50 nih soal wajibnya. Baru nanti soal pilihannya diminta untuk ngisi 5 dari 6 soal. Masing-masing bobotnya 10%. Jadi kalau soal tahun 2023 ini semuanya esai gitu. Cuman kalau dari kemarin ya, UTS katanya kalian tuh ada PGE juga ya. Ada PG, ada esai. Nah, kebetulan tadi sempat chat Pak Banu. Sebetulnya Pak Banu dan tim dosen usul fikih belum ngebuat soalnya. Jadi belum kebayang bentukan soalnya apakah ada PG, apakah ada esai semua. Itu belum kebayang. Tapi ya karena itu kita bisa lebih mengacu ke soal yang 2023 ini aja gitu. Nah, oke, sekarang kita masuk ke pembahasan soal. Gimana sih cara jawab soal esai? Apapun esainya ya. Ini mungkin udah pernah disampaikan juga ketika aku ngajar SPPI, dan di sini di usul fikih juga sama. Pertama adalah pastiin kalian jawab dengan poin. Jadi kalau kalian bisa state poin utamanya dulu di awal, sebutin, baru nanti kalian jabarin dengan subpoin-subpoinnya. Dan pastiin jawaban kalian itu jelas, komprehensif, dan kalau bisa, emang kalau misalnya kalian ada hal yang pengen di-highlight, ada keywords-keywordsnya, bisa kalian highlight. Entah dengan garis, atau misalnya kalian tandain dengan capital mungkin, itu bisa. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan soal wajibnya. Pertama, soal wajib ini jelaskan konsep. Jadi kita diminta untuk menjelaskan beberapa kaidah. Ya, ini bisa kalian lihat di materi week 10. Pertama, yang A, kaidah 1, kemudorotan itu dihilangkan. Ya, jadi kaidahnya apa? Tadi kita udah bahas, ad-darar yuzal. Konsepnya apa? Konsepnya, kaidah ini berarti kemudorotan atau bahaya itu wajib dihilangkan. Nah, turunan dari kaidah ini adalah kemudorotan berat bisa dihilangkan dengan kemudorotan yang lebih ringan. Contohnya, contohnya adalah meminimalisir resiko bagi lembaga keuangan syariah dengan melakukan King SLIK atau Sistem Layanan Informasi Keuangan untuk menganalisis karakter nasabah guna menghindari kerugian atau bahaya yang lebih besar di masa depan. Oke. Lanjut, kaidah 2. Menolak mafsadat lebih diutamakan daripada mengambil manfaat. Nah, kaidahnya yang ini, darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Konsepnya gimana? Konsepnya adalah menolak sesuatu yang lebih besar mafsadatnya, ya, bersifat negatif, harus lebih diutamakan daripada melaksanakan sesuatu yang mendatangkan kemaslahatan. Jadi, intinya,
kalau kita punya satu perkara dan perkara itu ada maslahat dan mafsadat, lebih baik kita tinggalin perkara itu. Kenapa? Karena menolak bahaya atau mafsadat itu lebih utama daripada kita ngambil manfaatnya. Ya, sekalipun hal itu ada manfaat. Contohnya apa sih? Ya, contohnya kalau di luar dari konteks muamalah, fikih muamalah ya, ya contohnya alkohol gitu loh, minuman khamr. Khamr ada manfaatnya, tapi manfaatnya tuh terlalu kecil dan mudaratnya terlalu besar. Jadi meninggalkan mafsadatnya, negatifnya itu lebih utama. Jadi karena itu kita tinggalkan minuman khamar. Nah, kalau dalam fikih muamalah contohnya gimana? Dalam penentuan daftar efek syariah atau saham, perusahaan dilarang beroperasi secara penuh dengan riba karena mafsadatnya besar. Namun diberikan batas maksimal 45% untuk utang riba sebagai ijtihad karena sulitnya menemukan perusahaan yang murni 100% bebas dari bank konvensional. Nah, ini kita lihat pasar di pasar modal kita hari ini ya, di mana dikasih batas sama MUI maksimal 45%, bukan dikasih batas sama DSN MUI. Gitu. Karena apa? Karena perusahaan sekarang konvensional rasanya masih sulit karena sistem perekonomian kita yang menuntut perusahaan besar itu harus berhutang. Karena itu dikasih batas 45%. Nah, kaidah ketiga, adat atau kebiasaan itu bisa menjadi dasar hukum. Apa kaidahnya? Kaidahnya al-adatu muhakkamah. Konsepnya gimana? Konsepnya adalah kebiasaan dapat dijadikan pedoman hukum. Kesepakatan tidak tertulis dalam masyarakat memiliki kedudukan yang sama seperti kesepakatan tertulis di antara pelaku transaksi. Selain itu, penentuan hukum bisa berubah sesuai dengan perubahan zaman, tempat, dan kondisi. Jadi intinya, ya kearifan lokal itu termasuk diperhitungkan lah. Contohnya gimana sih? Contohnya ketika kita berbelanja di supermarket, pembeli itu tidak harus mengucapkan lafaz akad jual beli dan ijab qabul secara lisan. Cukup dengan menyodorkan barang belanjaan dan membayar. Karena kan kita tahu di rukunnya akad jual beli kan ada sigoh ya. Sebetulnya kita harus bicara, saya beli barang ini dan nanti penjualnya juga bilang saya jual barang ini sah-sah. Jadi harusnya ada ijab qabul ya kayak kita nikah gitu ya. Cuman karena dilihat dari adat, ternyata orang tuh lebih sering jual beli, langsung beli aja tanpa bilang, ya itu hal yang bisa dipertimbangkan. Lanjut ke kaidah keempat. Sesuatu yang tidak bisa dikerjakan seluruhnya, maka jangan ditinggalkan seluruhnya. Atau kaidahnya, la yudrak kulluh, la yutrak kulluh. Konsepnya gimana? Sesuatu, ya ini udah ya. Jadi intinya, kalau misalnya kita nggak bisa mendapatkan sesuatu itu secara sempurna, ya bukan berarti kita tinggalin seluruhnya. Contohnya adalah mayoritas perusahaan saat ini memiliki kredit di bank konvensional, sehingga sulit mendapatkan saham yang 100% syariah ya kan di pasar modal. Karena itu DSN MUI mentoleransi dan menetapkan ambang batas maksimal utang riba itu adalah 45% dan pendapatan tidak halal 10%. Supaya apa? Supaya umat Islam di Indonesia terlebih tetap bisa berinvestasi. Karena kalau misalnya nggak ditetapkan itu, ya saham mana lagi yang akan kita anggap saham syariah gitu. Nah, yang terakhir adalah asal hukum segala sesuatu adalah mubah atau boleh. Atau al-aslu fil muamalah al-ibahah. Konsepnya intinya dalam muamalah semua perkara itu boleh sampai ada dalil yang melarangnya, yang menunjukkan keharamannya. Contohnya operasional bank syariah, asuransi syariah, tabungan, giro, deposit, bahkan sampai mobile banking. Ya selama itu nggak ada larangannya, ya itu boleh-boleh aja. Oke, itu jadi soal nomor satu di bagian soal wajib. Kita masuk ke soal nomor dua. Ya, di sini materinya bisa dilihat di materi week 10 sama week 11. Ini soal, jadi kita baca dulu ya, berdasarkan pada dalil yang sama, madhab Hambali, sebagian madhab Maliki, dan sebagian madhab Syafi'i berhukum atas suatu transaksi atau akad berdasarkan pada lafaz dan alurnya, bukan berdasarkan pada maksud dan maknanya.
Sedangkan madhab Hanafi, sebagian madhab Maliki, dan sebagian madhab Syafi'i berhukum atas suatu transaksi berdasarkan pada maksud dan maknanya, bukan berdasarkan pada lafaz dan alurnya. Sedangkan hampir semua fatwa DSN, MUI berhukum atas suatu transaksi atau akad berdasarkan pada lafaz dan alurnya, bukan berdasarkan pada maksud dan maknanya. Jadi pertanyaan yang A, apakah kedua kaidah yang berlawanan tersebut sama-sama dalam rangka mencapai maqasid syariah? Uraikan. Ya, jadi jawabannya ya, keduanya bermuara pada tujuan syariat atau maqasid syariah, khususnya dalam perlindungan harta hifdzul mal. Pendekatan berdasarkan lafaz dan alur bertujuan untuk menjaga kepastian hukum dan komitmen tausiq, di mana setiap hak dan kewajiban harus jelas agar tidak terjadi perselisihan. Jadi, ini pandangan yang berdasarkan lafaz dan alurnya. Sebaliknya, pendekatan berdasarkan maksud dan makna seperti kaidah yang al-ibratu fil uqud lil maqasidiha wal ma'ani la lil fadhi, itu bertujuan untuk melihat esensi transaksinya agar terhindar dari riba terselubung atau niat eksploitasi yang merugikan. Jadi intinya kedua hal ini sebetulnya sama-sama dan mereka itu tidak berlawanan dalam mencapai maqasid syariah. Nah, terus bagaimana kita menyikapi perbedaan pendapat atas kaidah tersebut? Perbedaan ini dapat disikapi dengan pendekatan yang moderat, di mana ulama usul fikih kontemporer memadukan prinsip yang tetap seperti larangan riba dan mutaghayyirat atau yang berubah-ubah, hal yang fleksibel seperti bentuk akad. Selain itu, dapat digunakan prinsip fikih taisir, yaitu mengambil ijtihad yang mengutamakan kemudahan selama memiliki dalil yang kuat demi menghindari kesempitan bagi manusia. Ini tadi kita udah bahas fikih taisir. Terus yang C, berikan contoh penerapan masing-masing dari kaidah tersebut dalam praktik transaksi kekinian di lembaga keuangan, bisnis, dan ekonomi syariah merujuk pada berbagai pendapat tersebut. Nah, contohnya penerapan yang mengutamakan maksud atau makna di atas lafaz adalah akad ijarah muntahiyah bitamlik yang udah kita bahas tadi. Meskipun secara lafaz itu judulnya ijarah atau sewa menyewa, tapi karena maksud dan makna dari kedua belah pihak itu sebenarnya pada akhirnya mereka akan berpindah kepemilikan atau jual beli di akhir periode, maka hukum yang berlaku adalah hukum perpindahan hak milik. Itu. Nah, yang D, uraikan beberapa hal berikut ini berdasarkan pada usul fikih dan kaidah fikih. Di sini ditanya terkait penggunaan BPJS konvensional, penggunaan rekening bank konven atau pembayaran BOP kuliah di UI gitu ya. Jadi kita bayar UKT harus pakai rekening bank konven. Dan yang terakhir adalah denda terlambat bayar hutang. Nah, gimana sih pandangan usul fikihnya dan kaidah fikihnya? Pertama, penggunaan BPJS atau konvensional. Jadi kalau kita menganalisa pakai salah satu kaidahnya, yang dimana hajat bisa menempati posisi darurat, asuransi kesehatan itu awalnya merupakan hajiat atau kebutuhan sekunder, tapi bisa berubah menjadi wajib atau darurat karena menyangkut perlindungan nyawa atau hifdzun nafas, menjaga jiwa. Yang kedua, rekening bank konven untuk BOP UI. Nah, kalau misalnya ternyata dari segi regulasinya kita harus bayar UKT, mau nggak mau pakai rekening bank konven gitu ya. Jadi kita pakai di sini ada kaidahnya al-masyaqqah tajlibut taisir, di mana kesulitan mendatangkan kemudahan ya. Jika kampus hanya menyediakan opsi bank konvensional, maka hukum menyempit sehingga mahasiswa diperbolehkan menggunakan rekening tersebut semata-mata untuk membayar BOP karena kondisi darurat atau terpaksa. Dan yang terakhir, denda terlambat bayar hutang. Nah, dari segi maqasid ini bertujuan untuk melindungi hak kepemilikan atau hifdzul mal. Dalam syariah, mengambil harta orang lain dengan cara batil atau menunda utang bagi yang mampu adalah zalim. Sanksi ini dapat dikategorikan sebagai takdir atau hukuman agar pihak peminjam komitmen dengan kesepakatannya. Jadi, makanya kita akan lihat di bank syariah. Sebetulnya kan denda itu nggak boleh. Cuman bank syariah, kalau misalnya nggak memperlakukan denda, nanti akan ada moral hazardnya. Karena itu, jadi bank syariah tetap memperlakukan denda
Sekalipun denda itu nggak dimasukin ke profit. Jadi nanti uang denda itu akan digunakan buat kepentingan yang lain. Kepentingan infrastruktur, buat bangunan, buat yang lain-lain. Intinya nggak dikonsumsi dan nggak dijadiin profit. Oke, jadi itu soal nomor satu. Sekarang kita, itu soal nomor dua berarti ya, dari bagian soal wajib. Nah, sekarang kita masuk ke soal pilihan. Ya, soal pilihan, kalau di tahun 2023 ini ada 6 dan kalian harus pilih 5 aja. Oke, jadi kita bakal bahas satu-satu. Pertama, soal satu. Saat ini sedang marak kampanye untuk memboikot produk-produk tertentu yang diduga atau terbukti mendukung Zionis Israel. MUI pun juga mengeluarkan Fatwa nomor 83 tahun 2023 yang berisi tentang hukum dukungan. Ya, intinya pertanyaannya langsung kita ditanya tentang berikan pendapat Anda bagaimana menyikapi hal ini dengan menggunakan kaidah mengerjakan dan meninggalkan sesuatu dalam usul fikih. Ya, jadi jawabannya dalam respon Fatwa MUI nomor 83 tahun 2023 ini di tengah ekonomi yang kompleks, kita dapat menggunakan kaidah ma la yudrak kulluh la yutrak kulluh yang berarti sesuatu yang tidak bisa dicapai atau dilakukan semuanya jangan ditinggalkan seluruhnya. Ya, itu jadi kaidah qaid fikihnya. Terus penjelasannya gimana? Jadi berdasarkan kaidah ini, jika kita tidak bisa secara 100% memboikot atau menghindari produk yang terafiliasi dengan Zionis, misalnya karena kita nggak tahu, ataupun misalnya karena ya udah karena kebutuhan kita mau nggak mau harus pakai itu, ya kita tidak boleh lantas meninggalkan upaya boikot sama sekali. Jadi kita tetap berupaya untuk melakukan boikot semampu kita masing-masing. Jadi kalau misalnya kalian bisa ninggalin secara 100%, ya itu bagus. Tapi ternyata kan kadang kita butuh, misalnya, kan barangkali dari kalian masih ada yang pakai chat GPT mungkin. Ya apakah kalian sangat butuh? Ya kalau kalian sangat butuh banget, dan kalian bukan berarti tidak melakukan boikot ke produk-produk yang lain. Gitu. Ini sebenarnya kasus yang lagi hit pada zamannya ya, tahun 2023. Lanjut ke soal nomor 2. Sebutkan dan jelaskan setidaknya 3 maqasid ammah dalam ekonomi keuangan syariah. Yang pertama adalah setiap kesepakatan harus jelas, tujuannya agar setiap hak dan kewajiban didokumentasikan demi mencegah perselisihan yang merugikan pihak akad. Yang kedua, harta harus terdistribusi, tujuannya agar harta beredar dan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, baik konsumsi maupun distribusi, dan tidak hanya menumpuk pada satu pihak. Dan yang ketiga adalah setiap kesepakatan harus adil, bisnis harus dilakukan dengan cara yang tidak menzalimi orang lain. Harus ada keseimbangan yang menguntungkan semua pihak dan rasa keadilan yang dirasakan oleh peserta transaksi. Oke. Nah, untuk soal nomor 3, jelaskan maqasid dari pelarangan riba, goror, dan ihtikar. Ini kalian harusnya udah bisa kebayang lah ya. Jadi kalau riba apa sih maqasidnya? Kenapa kita harus meninggalkan riba yang bertujuan untuk menjaga empati sosial, ya, agar manusia saling peduli dan menjauhkan praktik yang mengeksploitasi keputusasaan orang fakir. Selain itu bertujuan menciptakan keadilan ekonomi agar keuntungan tidak didapat tanpa resiko. Jadi intinya riba itu pasti ada bahayanya, baik secara individu maupun secara makro gitu loh. Pada perekonomian pasti akan mendistorsi perekonomian. Selanjutnya, goror bertujuan untuk mencegah kerugian dan perselisihan antara pihak akad akibat objek akad atau harga yang tidak pasti atau ketidakjelasan. Nah, ini inti dari jawabannya. Nanti kalau kalian pengen elaborasi lagi, sangat boleh. Tapi sebetulnya kalian nggak mesti panjang-panjang banget jawabannya. Cukup yang penting ringkas dan padat. Yang terakhir adalah ihtikar atau penimbunan. Dilarang karena bertujuan untuk menjaga keseimbangan supply dan demand secara wajar, menstabilkan harga, serta mendorong sirkulasi uang agar meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, itu soal nomor 3. Terus soal nomor 4. Fatwa DSN MUI menyatakan bahwa cicil emas itu halal.
Sementara di negara lain, cicil emas dihukumi haram. Yang A, uraikan argumen Anda dari sisi usul fikih dan kaidah fikih terkait dengan pembedaan pendapat tersebut. Uraikan masing-masing pendapat tersebut dari sisi usul fikih. Nah, ini kayak yang udah kita bahas tadi ya. Jadi, argumen usul fikihnya di SNMUI itu menggunakan pendekatan yang moderat berbasis maqasid, yaitu dengan melihat bahwa ternyata emas itu udah bukan lagi sebagai mata uang atau samaniyah, tapi mereka sudah sebagai komoditas. Maka larangan jual beli tidak jual beli jual beli emas ini yang harus secara tunai dan harus senilai mithlan bimithlin itu menjadi gugur. Ya, di SNMUI menggunakan dalil maslahah mursalah. Ini masalah mursalah udah kalian bahas di UTS kemarin. Gitu. Yang B, bagaimana kita menyikapi perbedaan pendapat tersebut dalam kaitannya dengan penerapan bisnis, keuangan, dan ekonomi syariah kontemporer. Nah, menyikapi perbedaan pendapat, kita harus menyikapinya dengan kelapangan dada, melalui kerangka fikih taisir tadi. Fikih yang melihat kemudahan, atau enggak fikih waki yang memahami realitasnya. Dalam konteks kontemporer, bisnis nantiasa berkembang, mutaghayyirat, berubah-berubah gitu loh. Pendapat yang membolehkan cicilan emas dinilai lebih membawa maslahat, hifdzul mal, agar masyarakat memiliki opsi investasi yang terjangkau tanpa mengesampingkan kehati-hatian dari resiko riba. Nah, jadi sebetulnya ini adalah salah satu pandangan yang kontemporer yang sekarang melihat bahwa keringanan emas itu bukan lagi sebagai mata uang. Tapi mungkin ada sebagian orang yang masih menganggap bahwa emas itu tetap mata uang. Ya, balik lagi itu perbedaan pendapat. Karena di SNMUI sendiri itu membolehkan jual beli emas tidak tunai. Jadi tergantung kalian ngambil pendapat yang mana. Nah, kita lanjut ke soal nomor 5. Uraikan 4 metode fatwa DSN MUI sebagai bagian dari solusi fikih kontemporer di Indonesia dan berikan contohnya. Nah, kalau ngomongin masalah metode, tadi itu sebetulnya di PPT kan disebut ya, metode fatwa DSN MUI itu 3. Pendekatan nas qat'i, pendekatan qauli, sama pendekatan manhaji. Ini nggak tahu kenapa 4, apakah soalnya yang salah, atau malah aku yang sendiri yang salah. Mungkin nanti kalau kalian dapat koreksinya bisa dikabarin supaya nanti bisa dibenerin. Cuman untuk sekarang, sejauh ini yang kutangkap adalah ini bicara masalah metode fatwa DSN MUI ya. Di mana dari PPT tadi kita lihat ada 3 pendekatannya. Pertama apa? Pendekatan nas qat'i. Metode ini digunakan dengan berpegang teguh secara langsung pada Al-Quran dan hadis. Intinya digunakan apabila permasalahan yang akan ditetapkan hukumnya sudah terdapat di dalam teks Al-Quran ataupun hadis yang jelas. Contoh pengharaman khamar, daging babi, judi, dan riba. Nah, penjelasannya larangan-larangan tersebut kan udah tertulis secara qat'i, secara pasti dan jelas di Al-Quran dan hadis. Jadi para ulama nggak perlu lagi ngelakuin ijtihad atau perdebatan panjang. Mereka cukup langsung merujuk aja pada ayat-ayat tersebut. Yang kedua adalah pendekatan qauli, di mana metode ini digunakan dengan cara mendasarkan penetapan hukum pada pendapat para imam madhab yang sudah ada di kitab-kitab fikih terkemuka. Contohnya, ketentuan tata cara salat jama' qasar bagi musafir, syarat sah dan rukun pernikahan. Ya, jadi hal-hal itu kan nggak langsung di state di Al-Quran dan hadis gitu ya. Karena itu nanti pendekatannya menggunakan pendekatan qauli. Penjelasan ya, permasalahan ini sudah pernah dibahas secara tuntas oleh para ulama terdahulu. Oleh karena itu, MUI tidak perlu merumuskan metodologi baru, melainkan cukup mengambil taklid atau ittiba pendapat-pendapat yang sudah mapan. Oh, jadi ini maksudnya karena udah dibahas oleh para ulama, jadi MUI itu nggak mesti melakukan ijtihad lagi, tinggal kembali kepada perkataannya para imam-imam madhab atau para ulama-ulama terdahulu.
Nah, selanjutnya adalah pendekatan manhaji. Metode ini digunakan dengan mempergunakan kaidah-kaidah pokok, qawaid fiqhiyah, dan metodologi usul fikih yang dikembangkan oleh para imam madhab dalam merumuskan suatu masalah kontemporer yang belum ada presiden eksplisitnya di masa lampau. Contohnya mengenai kripto, transaksi pay later, pinjol, BPJS, dan hukum mencicil emas. Nah, contohnya di uang kripto ini, ulama meneliti praktiknya menggunakan kaidah pelarangan goror dan maisir karena dinilai mengandung unsur tersebut secara dominan, maka ditetapkanlah fatwa haram untuk kripto sebagai mata uang. Gitu. Itu soal nomor 5. Nah, sekarang kita masuk ke soal terakhir. Soal terakhir, sebutkan 5 kaidah fikih atau qawaid fiqhiyah asasiyah yang udah kita bahas tadi yang ada 5. Masing-masing kaidah fikih pokok tersebut diberikan 2 kaidah fikih turunannya beserta contohnya. Nah, makanya tadi kita bilang perlu banget kalian paham dan hafal terkait qawaid fiqhiyah asasiyah atau 5 kaidah fikih pokok. Oke, yang pertama apa? Yang pertama adalah al-umur bimaqasidiha. Segala perkara itu tergantung tujuannya. Kaidah turunannya apa? Turunan satu adalah kita menghukumi transaksi berdasarkan lafaz dan alur. Yang tadi ini sebenarnya soal nomor satu ya. Contoh, secara lafaz mengucapkan akad meminjamkan uang dengan syarat pengembalian lebih bunga gitu. Berdasarkan lafaz, ini langsung dihukumi sebagai riba yang haram, terlepas dari apapun niat baik si pemberi pinjaman. Jadi kalau misalnya emang dari lafaznya ada transaksi riba, ya sekalipun kita minjem untuk kebaikan, itu tetap aja nggak boleh. Turunan yang kedua adalah menghukumi transaksi berdasarkan maksud dan maknanya. Contohnya adalah akad ijarah muntahiyah bitamlik yang tadi udah kita bahas. Mungkin secara tulisan ijarah, sewa menyewa gitu ya. Kita bayar uang sewa, tapi ternyata secara maksud kedua belah pihak itu akan melakukan perpindahan kepemilikan di akhir period. Karena itu, akad tersebut dihukumi dengan akad pemindahan kepemilikan atau jual beli angsuran. Selanjutnya, qawaid yang kedua, qawaid fiqhiyah yang kedua, al-yakin la yuzalu bisyak. Keyakinan tidak dihapus keraguan. Turunan pertama adalah hukum asal ibadah adalah haram sampai ada dalil perintahnya. Jadi, ini kebalikan dari hukum asal muamalah. Kalau hukum asal ibadah itu haram sampai ada dalil perintahnya. Jadi kita nggak boleh ngelakuin ibadah sembarangan. Kita harus ngelakuin ibadah sesuai yang ada tuntutannya. Contohnya, menetapkan pelaksanaan sholat subuh wajib 2 rakaat. Nah, nggak boleh tuh tiba-tiba ada orang sholat subuh 3 rakaat. Jadi harus mengikuti perintah yang sudah ada. Terus, turunan kedua, hukum asal muamalah adalah boleh. Kebalikannya, sampai ada dalil yang mengharamkannya. Contohnya, berbagai inovasi lembaga keuangan syariah seperti mobile banking, kredit syariah, safe deposit box. Ya hukumnya pada dasarnya boleh selama operasional ya, tidak bertentangan dengan dalil larangan riba, goror, ataupun dalil-dalil yang lain. Selanjutnya, kaidah ketiga al-masyaqqah tajlibut taisir. Kesulitan mendatangkan kemudahan. Turunan satunya gimana? Contohnya, kedaruratan atau kondisi terpaksa membolehkan sesuatu yang dilarang. Contohnya, seorang diperbolehkan memakan daging babi dalam keadaan terpaksa saat tersesat di tempat terpencil semata-mata untuk menghilangkan rasa lapar dan menyelamatkan nyawa gitu. Cuman pastinya makan sebatas untuk memenuhi kebutuhan supaya dia bisa survive. Jadi jangan dimakan sampai kenyang. Kalau kenyang itu lebih ke sus ya. Jangan secukupnya. Turunan kedua, ketika kondisi sempit, maka hukumnya juga menyempit. Contoh, seorang kepala keluarga dalam kondisi sangat terpaksa diperbolehkan bekerja sementara di bank konvensional semata-mata demi menghidupi keluarganya sampai ia bisa menemukan pekerjaan lain yang halal. Ini sebagai contoh aja. Cuman bukan berarti kita jadi bermudah-mudahan. Oh, kita karena kita nggak dapat kerja di mana-mana, ya udah kita daftar konvensional ya. Bukan berarti gitu juga. Jadi tetap kita menggunakan keringanan itu ada batasannya, nggak boleh bermudah-mudahan. Ya, lanjut. Ad-doror yuzal.
atau kemudorotan wajib dihilangkan. Turunan satunya, kemudorotan berat bisa dihilangkan dengan kemudorotan ringan. Contoh, syariat secara tegas mengharamkan transaksi jual beli yang mengandung riba, unsur goror, eksploitasi, serta praktik judi online karena mendatangkan bahaya ekonomi yang masif bagi umat. Nah, turunan kedua, menghilangkan kemudorotan diutamakan dibandingkan mendatangkan kemaslahatan. Contohnya, Bank Syariah mewajibkan prosedur checking SLIK, gitu ya, informasi debitur untuk menilai karakter nasabah secara ketat demi meminimalisir resiko kerugian besar mudorot bagi bank dan nasabah penitip dana. Meskipun hal ini menunda mempersulit pemberian modal. Ya, jadi intinya bank perlu untuk melihat karakter dari si nasabah supaya nggak terjadi pilot ke depannya, supaya nggak terjadi mudorot yang lebih besar. Nah, yang terakhir, al-adatu muhakkamah. Adat kebiasaan itu dijadikan hukum. Turunan satunya gimana? Kesepakatan tidak tertulis di masyarakat bagaikan kesepakatan tertulis. Contoh, praktik berbelanja di supermarket yang mereka nggak pakai akad saya beli atau saya jual, tapi mereka langsung transaksi aja. Bahkan sekarang kita bisa beli langsung pakai QRIS, ya kan? Nggak ada sigohnya. Itu cukup dengan menyodorkan barang, membayar. Nah, itu udah dianggap sah. Turunan keduanya adalah penentuan hukum bisa berubah sesuai perubahan zaman, tempat, dan kondisi. Contohnya, perubahan status emas. Yang tadinya kita melihat emas sebagai alat tukar, sekarang kita melihat emas sebagai komoditas. Karena itu, ada praktik cicil emas atau membuka tabungan emas saat ini diperbolehkan. Oke, jadi kurang lebih itu soal UAS dari Usul Fikih tahun 2023. Jadi tadi kita udah bahas latihan soal UASnya, kita juga udah bahas review singkat dari materi-materi inti pembahasan supaya kalian paham pondasi dari materi usul fikih UAS ini. Nah, kurang lebih sampai sini ada yang mau ditanyain teman-teman? Mungkin ada yang kurang jelas, ada yang mau diperjelas mungkin. Aman ya? Kalau aman, kalau kedepannya kalian ada yang mau ditanyain, ada yang mau diperjelas, bisa langsung kontak aja. Kalian pasti udah punya lineku kan, jadi langsung aja kontak lewat line. Mau nanya, mau misalnya nanti minta ajarin lagi mungkin, boleh banget kontak aja langsung. Gitu. Kalau aman, semoga nanti teman-teman ujiannya dipermudah, dikasih nilai yang terbaik, bukan cuma di usul fikih, tapi di semua ujian kalian. Oke, makasih banyak teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Izan atas pemaparan materinya pada island kali ini. Terima kasih juga aku ucapin lagi buat teman-teman yang udah hadir. Mungkin sekian dari Kesma dan dari Island Osvik malam kali ini. Bagi yang mau live, dipersilahkan. Terima kasih guys.